Monsinyur Soegio Pranoto. Soegio dilahirkan pada 25 November 1896 di Surakarta. Ia merupakan anak kelima dari 9 bersaudara dengan ayah Karijo Soedarmo, seorang abdi dalam di Susuhunan, Surakarta, dan ibu Supiah. Keluarga tersebut merupakan keluarga Muslim Abangan dan kakek Soegio Suwepo, seorang kiai. Namanya Soegija diambil dari kata sugih dalam bahasa Jawa yang berarti kaya. Keluarga itu lalu berpindah ke Ngabean, Yogyakarta. Di sana Karijo Soedarmo bertugas sebagai abdi dalam di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk Sultan Hamengkubuwono VII. Sementara istrinya merupakan pedagang ikan. Soegio Pranoto merupakan orang Indonesia pertama kali yang diangkat menjadi uskup agung setelah sebelumnya dinobatkan menjadi Vikaris Apostolik Semarang. Ketika zaman pendudukan Jepang di Indonesia bersama Monsinyur Willekens SJ, ia menghadap ke penguasa Jepang supaya Rumah Sakit Santo Carolus dapat terus beroperasi. Selain sebagai biarawan, Soegio Pranoto adalah seorang pengajar ilmu pasti, bahasa Jawa dan agama di Koloso Xaverius Muntilan. Soegija mulai menempuh pendidikannya di sebuah sekolah angka loro di wilayah keraton. Di sana ia belajar membaca dan menulis. Ia kemudian dipindahkan ke suatu sekolah di Wirogunung, Yogyakarta. Pada tahun ketiga, ia mulai menempuh pendidikan di sebuah Holland Inland School di Lempuyangan. Di luar sekolah, ia belajar gamelan dan menembang bersama orang tuanya. Sekitar tahun 1909, Soegija diminta oleh Peter Frans van Lith untuk bergabung dengan sebuah sekolah Yesuit di Muntilan, 30 km barat laut Yogyakarta. Biarpun awalnya kedua orang tuanya khawatir bahwa Soegija akan menjadi seperti anak Eropa, tetapi kedua orang tua Soegija merestui. Di sana, Soegija menjadi tertarik dengan agama Katolik dan dibaptis pada tanggal 24 Desember 1910. Setelah lulus dari Xaverius pada tahun 1915 dan menjadi seorang guru di sana selama 1 tahun, Soegija menghabiskan 2 tahun belajar di Seminari Muntilan sebelum berangkat ke Belanda pada tahun 1919. Ia menjalani masa pendidikan calon biarawan dengan Serikat Yesus selama 2 tahun di Greve. Ia juga menyelesaikan junioret di sana pada tahun 1923. Setelah 3 tahun belajar filsafat di Koloso Bergman di Oudenbosch, ia dikirim kembali ke Muntilan sebagai guru. Ia bekerja di sana selama 2 tahun. Pada tahun 1928, ia kembali ke Belanda untuk belajar teologi di Maastricht dan ditabiskan pada tanggal 15 Agustus 1931. Setelah itu, Soegija menambahkan kata Pranata di belakang namanya. Pada tahun 1933, Soegio Pranoto dikirim kembali ke Hindia Belanda untuk menjadi pastor. 2 tahun setelah pentabisan, ia kembali ke Indonesia dengan membawa nama baru dan ditugaskan sebagai pastor pembantu di Bintaran. Tak lama kemudian, ia diangkat menjadi pastor paroki. Berdasarkan telegram dari Monsinyur Montini di Roma, Soegija Pranoto diangkat sebagai Vikaris Apostolik yang memangku jabatan keuskupan. Selain menjadi uskup agung pertama di Indonesia, Soegija Pranoto dikenal sebagai imam Katolik pertama yang menyesuaikan dan mengembangkan ajaran Katolik berdasarkan adat ketimuran. Pada masa penjajahan Belanda, ia tidak hanya memperjuangkan kelangsungan Rumah Sakit Santo Carolus, namun juga berjuang menentang anggapan bahwa gereja identik dengan kolonial Belanda. Setiap hari di masa-masa perang itu, Soegija mempersembahkan misa atau ibadah harian. Dia kerap memimpin sakramen-sakramen mulai dari baptis, tobat, maupun perkawinan. Tak hanya memimpin misa atau ibadah, tapi juga bertemu dengan orang-orang penting. Setelah Perang Dunia II rampung pada 1945, maka Indonesia menyatakan diri merdeka di tahun yang sama.
Setelah Presiden Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Semarang dipenuhi dengan kekacauan. Soegija Pranoto membantu menyelesaikan pertempuran 5 hari dan menuntut agar pemerintah pusat mengirim seseorang dari pemerintah untuk menghadapi kerusuhan di Semarang. Selama Revolusi Nasional, Soegija Pranoto berusaha untuk meningkatkan pengakuan Indonesia di dunia luas dan meyakinkan orang Katolik untuk berjuang demi negara mereka. Ketika Jepang menguasai Indonesia, Soegija Pranoto sempat ditahan oleh pemerintah Jepang, tetapi ia diperlakukan dengan baik oleh Jepang. Ia menggunakan kedudukannya sebagai uskup untuk memastikan bahwa tahanan perang diperlakukan dengan baik oleh Jepang. Soegija Pranoto sangat tegas menolak gagasan Nasakom yang mengakomodir komunisme dalam pemerintahan RI. Dan untuk meredam meningkatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) di kalangan petani, Soegija Pranoto bekerja sama dengan orang Katolik lainnya mendirikan kelompok pekerja buruh Pancasila. Selama Belanda menguasai Yogyakarta, Soegija Pranoto mengirim beberapa tulisannya di majalah Commonwealth agar masyarakat internasional mengutuk Belanda. Soegija Pranoto juga dengan tegas mendukung penguasaan Indonesia atas Papua Barat yang dikuasai Belanda, yang akhirnya bergabung dengan Indonesia pada tahun 1963. Soegija Pranoto meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 1963 di Belanda. Karena Presiden Soekarno tidak ingin Soegija Pranoto dikebumikan di Belanda, jenazah Soegija Pranoto diterbangkan ke Indonesia. Ia dinyatakan seorang pahlawan nasional Indonesia pada 26 Juli 1963. Saat jenazahnya masih dalam perjalanan ke Indonesia, ia dimakamkan pada tanggal 30 Juli di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal, Semarang. Sejarawan Anhar Gonggong menyatakan bahwa Soegija Pranoto bukan hanya seorang uskup, melainkan pemimpin Indonesia yang teruji sebagai pemimpin yang baik dan memang layak dijadikan pahlawan nasional. Uskup Soegija dikenal karena pendiriannya yang pro-nasionalis, yang dikenal melalui ungkapannya 100% Katolik, 100% Indonesia. Universitas Katolik Soegija Pranoto di Semarang dinamakan untuk menghormati Soegija Pranoto. Ada juga beberapa jalan yang diberi nama Soegija Pranoto, antara lain di Semarang, Malang, dan Medan. Pada Juni 2012, sutradara Garin Nugroho mengeluarkan film biopik tentang Soegija Pranoto yang diberi judul Soegijo, dibintangi oleh Nirwan Dewanto sebagai Soegija Pranoto. Film ini yang menelan dana 12 miliar ditonton lebih dari 100.000 orang pada hari pertama tayang. Beberapa buku ditulis seputar Soegija Pranoto, baik fiksi maupun non-fiksi, yang ditulis baik oleh orang Katolik maupun non-Katolik. Menurut artikel yang saya baca dari redaksi Sesawinet, ada 3 buku yang menceritakan kisah dan perjuangan Soegija Pranoto. Yang pertama, berjudul Kilasan Kisah Soegija Pranoto, karya Romo Dr. Gregorius Budi Subanar SJ, diterbitkan atas kerjasama penerbit Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dan Kepustakaan Populer Gramedia tahun 2012. Buku yang kedua berjudul Soegijo 100% Indonesia, karya Ayu Utami, terbitan Kepustakaan Populer Gramedia Jakarta, bekerja sama dengan Puskat Pictures Yogyakarta tahun 2012. Buku yang ketiga berjudul Soegijo in Frames, karya Puskat Pictures Yogyakarta, bekerja sama dengan Kepustakaan Populer Gramedia di Jakarta tahun 2012. Yang dapat kita teladani dari Monsinyur Soegija Pranoto, ia memiliki jiwa solidaritas yang tinggi demi bangsa dan negara, serta ia lebih memilih sengsara bersama umat dan rakyat Indonesia daripada mencari aman bagi dirinya sendiri. Dan keberadaannya tentu memberikan kedamaian dan keteduhan bagi orang-orang di sekitarnya. Perjuangan dan kegigihannya yang sangat besar untuk Indonesia patut kita contoh.
Sebagai warga negara dan pemuda-pemudi Indonesia, kita harus melanjutkan perjuangan dan kegigihan para pahlawan nasional. Nah, beberapa buku-buku ini menceritakan kisah tentang Albertus Soegio Pranoto. Dan mari kita saksikan bersama cuplikan film tentang Soegio Pranoto. De wereld verandert. De situatie is waarschijnlijk veel ernstiger dan wij denken. En het Vaticaan wil nu, hier, een inlander als bisschop. Wilayah Republik sekarang ini tinggal tersisa Aceh, Bukit Tinggi, sama Lampung. Tetap berdiri, tetap mainkan musik, tetap mainkan musik. Tidak ada yang bisa menghentikan musik kita. Ayo, ayo. Ormiarso, awak dhewe diserang. Awak dhewe diserang. Mondo wis melanggar. Mondo nikahkan perjanjian gencatan senjata. Mijn moeder is ook een zuster. En zij zegt dat zusters niet mogen huilen. Ini saatnya kita terpanggil mempertahankan hak Allah, hak agama, dan hak bangsa kita. Moeders met kinderen. En u weet het ook. Stop! Kemanusiaan itu satu, kendati berbeda bangsa, asal-usul dan ragamnya. Semua merupakan satu keluarga besar. Sebuah film tentang uskup pribumi pertama di Indonesia baru-baru ini diputar. Sosok rohaniawan ini kurang dikenal, tapi perannya dalam politik pada masa awal kemerdekaan Indonesia sangat besar. Film ini sempat menjadi kontroversi di dunia maya karena dinilai akan mempengaruhi iman seseorang jika menontonnya. Benarkah demikian? Film Soegia bercerita tentang seorang uskup pada era penjajahan di Indonesia. Banyak benturan ideologi pada masa itu membentuk Soegia Pranata menjadi pemimpin dan pemuka agama yang memberi inspirasi multikultural dalam basis nasionalisme. Oleh karena itu film ini adalah sebuah film tentang apa yang disebut kepemimpinan di tengah krisis dan kemanusiaan dan tengah kekacauan. Jadi ada masalah lokal, kepemimpinan daerah, ada masalah nasional, ada masalah internasional, dan semuanya kata-kata dari Romo Soegio dan semuanya itu penting untuk hari ini. Penting tentang fatalisme, fanatisme. Apa artinya merdeka kita tidak bisa mendidik diri sendiri? Itu adalah dari surat-surat gembala Romo Soegio Pranoto. Perjuangan dan kepemimpinan tokoh Soegia Pranata dalam film ini menjadi figur yang relevan dengan kondisi saat ini, bahwa para pemimpin negara harus segera menyelesaikan masalah multikultur di masyarakatnya. Bahasa Jawa. Jadi bagaimana pewartaan Injil dalam konteks budaya. Soegio menganjurkan kebudayaan. Soegio menganjurkan bahwa gereja-gereja harus inkulturasi, maka dia mengirim Romo Mangun untuk studi, belajar untuk arsitektur supaya nanti gereja itu tidak gotik. Jadi menurut saya Soegio itu melampaui zamanan, pikiran-pikiran dia dalam konteks sekarang ini relevan gitu loh, pikiran-pikiran bahwa dia mengatakan kemanusiaan itu satu, tanpa melihat suku, bahasa, agama. Oh itu kan luar biasa zaman itu. Republik sekarang ini tinggal tersisa. Sebelum ditayangkan, film Soegia sempat menuai kontroversi di dunia maya. Kritikan tersebut menyebut bahwa film ini akan mempengaruhi iman seseorang. Sulit dikendalikan Romo Kanjeng. Kita tidak hanya berperang melawan Jepang, Romo. Sebenarnya tidak lah, karena film Soegio itu bukan film dakwah. Kalau Anda nonton film Soegio, Anda akan kecelek karena di situ tidak diceritakan dia sebagai uskup Katolik, tapi diceritakan adalah perjuangan dia.
bagaimana Sugio membangun kerjasama network dengan seorang penyiar yang terkenal waktu itu di Jogja. Dan itu dikenal publik di Semarang kan, bagaimana dia mempengaruhi gerakan untuk gencatan senjata ketika terjadi perang. Bagaimana dia membuka blokade. Dan itu menurut saya ini film perjuangan. Jadi ini film bukan film propaganda, tapi justru menjadi satu pelajaran bagi kita bagaimana menempatkan agama secara sempurna tanpa sedikit pun mengurangi rasa nasionalisme. Budayawan Djaduk Ferianto menanggapi kontroversi pemutaran film Sugia sebagai hal yang naif. Djaduk Ferianto berpendapat bahwa ini bukan sekadar agama dan keyakinan, tapi menitik beratkan kepada jiwa nasionalis umat beragama dalam membangun toleransi. Tapi ternyata ketika memaknai bahwa ada satu perbedaan, kita diingatkan Sugio Pranoto juga menghargai sebuah perbedaan. Dan perbedaan itu menuju yang terbaik.